Himbauan Sri Mulyani usai boroknya dibongkar. Silahkan korupsi asal tak dipamerkan. Makin banyak korupsi, makin banyak pejabat punya Rubicon. Imbauan pegawai tak pamer kemewahan. Pengamat. Maksudnya silahkan korupsi asal hasilnya jangan dipamer. Mengutip Gelora.co, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang meminta seluruh pegawainya untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah baik di kehidupan sehari-hari maupun media sosial. Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menyinggung soal maksud dan imbauan tersebut. Maksudnya silahkan korupsi asalkan hasilnya jangan dipamerkan, begitukah? Ujar Gigin Praginanto dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya. Sementara itu, imbauan dari Kemenhub itu tertuang dalam surat bernomor UM 209-4-19 DJPL 2023 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Aris Priadi mengatakan bahwa dalam rangka mendorong kehidupan seluruh penyelenggara negara dan menjaga integritas serta nama baik instansi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, perlu dilakukan langkah-langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari, baik di media sosial maupun dalam bermasyarakat, sambungnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Antoni mengimbau agar pegawai Ditjen Perhubungan Laut memperhatikan sejumlah hal. Pertama, berkomitmen menjadi penyelenggara negara yang bersih dan menjaga integritas serta nama baik instansi. Kedua, berperilaku pola hidup sederhana, tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan. Ketiga, berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial untuk hal positif, serta tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis atau UPT menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, ASN atau PPNPN beserta keluarganya untuk dapat melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud di atas. Tutup Antoni. Gaya hidup mewah pejabat menjadi sorotan usai sejumlah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan memamerkan hartanya melalui media sosial. Di antaranya Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya pun kini dicopot dari jabatannya. Sementara itu, ini hasil pertemuan Kemenkeu dan Mahfud MD soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat 10 Maret sore. Pertemuan tersebut membahas terkait transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berikut kumparan merangkum hasil pertemuan Kemenkeu dengan Mahfud MD pada Jumat 10 Maret kemarin. 197 laporan pencucian uang dari 467 pegawai. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 197 laporan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh 467 pegawai Kemenkeu dengan nilai transaksi mencapai 300 triliun rupiah. Mahfud merinci dari 197 laporan kasus, ada 167 laporan yang tidak ada tindak lanjut, sehingga sebagian kasus tindakan pencucian uang itu masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Yang lain ada yang masih berjalan, ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang masih berproses, ada yang belum dilaporkan, dan sebagainya. Lebih lanjut mengenai tindakan pencucian uang ini, Mahfud meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatok pada kekayaan dalam rekening petugas kementerian saja. Mahfud MD menjelaskan transaksi pencurigakan itu diduga merupakan pencucian uang, namun terselip juga dugaan tindak pidana di dalamnya. Salah satunya terkait dugaan korupsi, namun porsinya kecil. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara. Apalagi itu tadi mengambil uang pajak. Tidak, bukan itu. Mungkin ambil uang pajaknya sedikit nanti akan diselidiki, sambung dia.
Mahfud kemudian mencontohkan soal pencucian uang tersebut. Dari kementerian itu ada 167 laporan, kita ambil sampel berapa pencucian uang ini, diambil 7 kasus. Angka pencuciannya 60 triliun rupiah kata Mahfud. Mungkin korupsinya hanya 60 miliar rupiah, 20 miliar rupiah, atau 50 miliar rupiah. Tapi pencucian uangnya 60 triliun hanya dari 7 sampel kasus selanjutnya. Kemenkeu sudah kembalikan 7,8 triliun rupiah. Mahfud MD menjelaskan tindakan pencucian uang ini disebut sudah dilakukan sejak tahun 2009. Meski begitu, Mahfud menyebut Kementerian Keuangan sudah berhasil mengembalikan dana 7,8 triliun rupiah ke negara. Kalau dikaitkan dengan korupsi itu yang dilakukan, Kemenkeu itu sudah berhasil mengembalikan 7,8 triliun dari korupsi dari kasus-kasus itu, kata Mahfud. Salah satu kasus tindakan pencucian uang ini diduga melibatkan Rafael Alun, seorang pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan yang anaknya sedang terlibat proses hukum karena menganiaya anak pengurus GP Ansor. Kemenko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan 500 miliar rupiah terkait ex pejabat pajak Rafael Alun sudah terendus sejak 2013. Mahfud MD menduga dari total transaksi 500 miliar rupiah ex pejabat pajak Rafael Alun, 10 miliar rupiah diantaranya merupakan dugaan hasil korupsi, sementara sisanya merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Adapun 500 miliar rupiah tersebut merupakan nilai transaksi rekening terkait Rafael Alun dalam periode 2019-2023. Hasil temuan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Yang mungkin korupsinya itu sendiri sedikit, ya mungkin 10 miliar rupiah atau berapa. Tetapi pencucian uangnya yang banyak, kata Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan apabila dugaan korupsi 10 miliar rupiah itu benar, uang tersebut akan dialihkan ke banyak pintu, seperti rekening milik keluarganya hingga ke perusahaan yang dimiliki Rafael Alun. Mahfud mengatakan transaksi janggal tidak terbatas pada Kemenko saja, namun Mahfud tidak merinci di mana tepatnya kementerian dan lembaga yang ia maksud. Sudah pasti tahu, tidak usah ditanyakan, sudah tahu ya saya ya soal transaksi gelap. Sudah pasti dong, kata Mahfud. Mahfud menjelaskan pihaknya sedang mempelajari laporan PPATK agar dapat menindaklanjuti pergerakan uang mencurigakan. Makanya sekarang kepada kementerian dan lembaga yang sudah mendapat laporan supaya dialami, ungkapnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.